Saudara-saudara sekalian, Majelis Agung yang terhormat, kita merasakan bahwa saat ini keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita merasa sekarang bahwa terjadi penindasan oleh bangsa-bangsa yang besar terhadap bangsa-bangsa yang lemah. Kenapa saya bicara begini? Saya merasa kami di Indonesia melihat sikap Turki, kepemimpinan pemimpin Turki yang tegas membela mereka yang lemah, yang tegas membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Semakin dekat dengan Turki, mari kita bersama-sama kerja, mari kita bangun kesejahteraan rakyat kita bersama untuk kita menuju keadaan yang lebih baik di abad ke-21 ini. Peradaban kita memerlukan suatu perjuangan mencapai hak semua bangsa untuk hidup dengan baik, hidup dengan aman, hidup dengan damai, tanpa penindasan oleh siapapun. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Turki dan Indonesia dapat berbuat yang terbaik bagi kepentingan umat manusia dan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayak sinyal ya ke barat bahwa mereka ngomong gini, hey, kami juga punya suara dan visi untuk dunia. Ini bisa jadi gerakan rebalancing di mana negara non-barat mulai aktif membentuk tatanan dunia baru yang lebih multipolar, bukan hanya dikontrol oleh US dan sekutunya. Dan ini unik bro, biasanya negara pilih salah satu posisi, tapi Indonesia dan Turki justru ambil jalur tengah. Mereka mendukung Palestina dan stabilitas di Suriah serta perdamaian di Ukraina. Artinya, mereka mau dikenal sebagai jembatan diplomatik, bukan pihak yang memperkeruh konflik. Tapi ini juga tricky ya, karena kita harus hati-hati supaya nggak terjebak dalam pusaran konflik yang lebih besar. Ketika banyak negara ribut soal perang dan sanksi, Indonesia, Turki fokus pada pembangunan kembali Gaza. Dan ini bukan cuma soal bantuan fisik, tapi juga soft power yang menunjukkan bahwa Global South bisa jadi solusi, bukan cuma masalah. Kalau serius dilakuin, ini bisa jadi legasi besar buat Presiden Prabowo di awal pemerintahannya ya. Prabowo dan Erdogan bilang kalau mereka ingin dunia yang lebih adil. Artinya, kritik halus ke sistem global saat ini yang dianggap berat sebelah, mulai dari PBB, IMF hingga NATO, dan yang sering dianggap bias terhadap kepentingan negara-negara yang kaya. Ini bisa jadi awal dari aliansi baru antara negara-negara South Global untuk menantang dominasi lama ya. Dan kalau lu kira ini pertemuan dua presiden itu cuman sesi-sesi foto aja, salah besar bro. Prabowo ketemu Erdogan di Ankara, dan efeknya bisa aja bikin harga komoditas jungkir balik. Serius, ini bukan cuma soal Palestina ya, ini soal energi pangan sampai sentimen IHSG. Jadi pertanyaannya sekarang, udah siap belum portfolio lu kalau dunia mulai shifting ke poros South Global? Gini bro, Erdogan itu kan presiden yang jago geopolitik energi ya. Dia udah lama main di pipa gas LNG sampai punya juga pengaruh besar di Timur Tengah. Sementara Pak Prabowo baru mulai main di liga besar. Tapi mereka sepakat satu hal,
bantu bangun Gaza, dorong perdamaian di Suriah dan Ukraina, dan ini yang paling penting, menyuarakan keadilan global buat negara-negara berkembang. Nah, kalau dua negara ini makin akur, ada kemungkinan yang bisa terjadi. Kerjasama infrastruktur energi, mungkin LNG bareng kali ya. Kemudian proyek rekonstruksi Gaza yang pakai baja, semen, logistik, semua itu nendang komoditas. Bahkan kalau mereka bikin poros dagang baru, bisa aja ini akan membypass sistem dolar. Efeknya, volatilitas di harga energi dan bahan baku. Jangan kaget kalau Brent oil, batu bara, bahkan CPO mulai ikutan naik turun. Kalau lu pegang sektor energi, seperti Adaro, PTBA, Brent, atau Piges, ini waktunya lu pasang radar, bro. Kenapa? Karena kalau Turki Indonesia kerjasama proyek energi atau bantu Gaza, bisa aja permintaan komoditas meningkat. Dan jangan lupa, ini bukan cuma soal energi. Lu tau nggak, bahan bangunan kayak semen, aspal, baja ringan juga bisa terlibat. Saham kayak SMGR, INTP, WTON, keras bisa kecipratan cuan. Dan satu lagi yang sering diremehin, logistik. Kalau pengiriman bantuan dan logistik meningkat, saham kayak ASA, TOLL, IPCM bisa makin ngebut. Tapi inget bro, pasar tuh bukan cuma soal kerja sama yang bagus ya. Ada juga geopolitik di baliknya. Kalau aliansi ini bikin Barat gerah, bisa aja ada tekanan lain ya. Misalnya kayak sanksi dagang, embargo teknologi, atau konflik perbatasan. Dan efeknya bisa ripple ke sentimen pasar asing, bisa tarik dana nanti jadinya. Rupiah bisa goyang dan IHSG bisa, ya lu tau lah drama lagi nanti. Jadi, pas Prabowo dan Erdogan itu salaman, jangan cuma lihat gestur politiknya. Lihat juga ke efek sektor energi, logistik, bahan bangunan, sampai geopolitik komoditas. Karena di balik panggung diplomasi ada peluang dan tentu ada resiko. Oke bro, tadi kan kita udah bahas dampak ke komoditas dan energi. Tapi tunggu dulu, ada juga potensi cuan lain yang lebih gede. Misalnya kayak proyek-proyek infrastruktur di luar negeri. Kalau Pak Prabowo serius bangun Gaza bareng Erdogan, pertanyaannya sekarang siapa yang bakal ngerjain proyeknya? Dan disinilah BUMN kita bisa unjuk gigi. Dan ini bisa jadi moment of truth buat BUMN karya kita. Selama ini kan mereka jago di dalam negeri aja alias jago kandang. Bikin tol, bendungan, pelabuhan, bahkan ibu kota baru. Tapi kalau Indonesia dapat jatah proyek rekonstruksi Gaza, kayak rumah sakit, jalan raya, power plant, lu tahu siapa yang bisa turun? Ya, Wijaya Karya, PTPP, Adikarya, Waskita Karya. Mereka udah punya pengalaman tuh di internasional juga kok. Misalnya Wika di Aljazair, PTPP di Timur Tengah. Artinya ini bukan mimpi, ini soal positioning. Kalau proyek luar negeri ini sukses, bisa jadi pembuka jalan buat BUMN kita ke pasar Afrika, Asia Selatan, bahkan Eropa Timur. Ingat ya, sekarang dunia itu mulai bosan sama kontraktor barat yang mahal dan birokratis. Indonesia bisa nawarin solusi pembangunan yang cepat, murah, dan manusiawi. Bahkan Prabowo sempat bilang, Indonesia mau jadi mitra strategis buat dunia yang adil. Nah, BUMN-nya siapa yang eksekusi itu semua? Ya kita sendirilah. Bayangin gini bro, lu punya Wika atau PTPP di harga terlantar sekarang. Lalu tahu-tahu mereka dapat kontrak infrastruktur di luar negeri. Itu kan bukan cuma revenue tambahan, tapi juga narasi baru buat investor. Bisa muncul sentimen, misalnya BUMN karya comeback story, atau Indonesia jadi eksportir infrastruktur, atau new play saham infrastruktur global. Dan lu tahu kan, pasar suka banget sama narasi. Kayak sinetron asal endingnya menjanjikan dan yang nonton rame. Tapi ingat bro, BUMN kita juga punya catatan. Banyak yang masih berjuang keluar dari utang, arus kas tipis, dan belum rampung restrukturisasinya. Jadi kalau mereka dapat proyek luar negeri, lu harus tanya juga tuh, siapa yang biayain duluan? Sistem pembayarannya gimana? Ada jaminan atau enggak? Jangan sampai nanti proyeknya gede tapi cash flow-nya boncos kayak zaman proyek flyover tapi boncos bayar semen. Jadi bro, pas Pak Prabowo ngomong kita bangun Gaza bareng, jangan cuma lihat itu sebagai statement politik.
Lihat juga itu sebagai potensi gempuran proyek luar negeri buat BUMN kita. Ini bisa jadi titik balik ya, bukan cuma jadi pemain lokal, tapi kontraktor internasional. Dan lu bisa ikut ambil bagian asal lu tahu cara baca sinyalnya. Kadang pasar itu nggak rasional ya, dan itu justru peluangnya. Yang penting bukan siapa yang punya laba paling gede, tapi siapa yang punya cerita paling seksi, dan itu namanya narrative investing. Dan di negara berkembang kayak kita, cerita bisa lebih ngaruh daripada EPS. Gini bro, naratif investing itu strategi di mana lu invest bukan karena angka-angka aja, tapi karena cerita yang dipercaya banyak orang. Cerita yang bisa angkat harga saham, bahkan kadang lebih kuat daripada laporan keuangan. Contohnya, Prabowo bawa BUMN ke proyek luar negeri. Terus efeknya apa? Ya saham infrastruktur naik. Ada lagi, Indonesia jadi jembatan perdamaian dunia. Apa efeknya? Ya saham-saham energi dari ekspor bakalan rame. Dan lu tahu siapa yang paling doyan model kayak gini? Investor retail dan fund manager pasar berkembang. Karena di market kayak kita, story itu raja. Coba lu ingat lagi deh, di tahun 2020 saham farmasi bakal selamatin dunia. Dampaknya apa? Emiten kayak INAF, KAF naik kayak roket. Terus di tahun 2021, narasi soal bank digital masa depan finansial. Apa dampaknya? Bibit, Arto, BACA ikutan rally. Sekarang Indonesia poros short global. Apa dampaknya? Bisa jadi trigger buat naratif investing di sini. Dan lu tinggal pilih mau ikut di sektor BUMN infrastruktur, energi baru, atau logistik internasional. Karena ketika dunia butuh pembangunan, kita punya cerita. Tapi lu juga harus ingat bro, nggak semua narasi itu cuan. Ada juga yang cuman ngibul alias ngasih harapan palsu. Makanya lu harus belajar bedain mana yang narasi yang punya momentum geopolitik dan dana real, mana yang narasi cuman digoreng TikTok dan dibumbui sama influencer. Kuncinya, cek apakah cerita ini didukung sama kebijakan pemerintah, alokasi anggaran, dan kerjasama internasional. Kalau cuman katanya atau rumornya, ya itu sih bukan naratif investing. Itu namanya ikut arisan gorengan. Pasar negara berkembang itu memang nggak sempurna ya. Informasi nggak selalu merata. Investor banyak yang FOMO dan media sosial bisa ngangkat satu cerita jadi mitos. Tapi di tengah kekacauan itu ada peluang. Kalau lu jago baca cerita yang lagi naik daun dan bisa menghitung potensi impact-nya ke emiten, lu bisa masuk lebih awal atau keluar sebelum itu jadi rame. Itu adalah seni main di frontier market. Lu bukan cari yang paling bagus, tapi yang ceritanya paling seksi dan momentumnya dapet. Dan sekarang saatnya lu nentuin, lu mau jadi investor yang cuma nunggu rekomendasi WA, atau lu mau jadi investor yang bisa baca arah dunia sebelum dunia baca lu. Karena hari ini pasar nggak cuma butuh analis bro, pasar butuh storyteller, dan lu bisa jadi salah satunya. Ingat ya, di pasar negara berkembang bukan yang paling pinter yang menang, tapi yang paling cepat nangkep narasi, terus nyari posisi sebelum rame. Kalau lu ngerasa video ini ngasih perspektif baru, klik like-nya sampai RSI-nya overbought. Tulis juga di kolom komentar, gua tim naratif investor. Kalau lu siap naik level, bukan cuma cari sinyal, tapi ngerti kenapa sinyal itu muncul. Dan kalau lu belum subscribe bro, lu udah kayak punya saham bagus tapi lupa averaging pas turun. Rugi di mindset. Dan jangan lupa juga join komunitas kita sama Otodidak, tempat di mana retail nggak cuma cuan dari candle, tapi juga dari cerita. Sampai ketemu di video selanjutnya, karena pasar nggak nunggu lu siap, dia jalan terus. See you!